Tinggal di Indonesia dalam waktu lama bisa membawa perubahan besar pada kebiasaan dan cara berpikir seseorang, termasuk para bule alias orang asing. Banyak dari mereka yang awalnya hanya berniat tinggal sementara justru malah ikut terbawa suasana dan budaya lokal, dari kebiasaan makan, gaya bicara, hingga cara hidup sehari-hari. Banyak hal yang mereka serap dan praktikkan, seringkali dengan cara yang lucu dan tak terduga. Berikut ini beberapa reaksi kocak bule yang sudah terlalu Indonesia. Nggak apa-apa. Saya bermain kertas es, jual has. Wow. Di sini ada banyak air putih. Saya cinta air putih, guys. Jangan dipaksa. Salah satu perubahan paling mencolok adalah saat bule mulai kesulitan berbicara dalam bahasa ibu mereka sendiri karena terlalu terbiasa memakai bahasa Indonesia. Lucunya, banyak dari mereka yang mulai berpikir dalam bahasa Indonesia dan saat berbicara dengan sesama bule, mereka masih menyelipkan kata-kata seperti ya, lo, kok, atau bahkan kan. Ini sering bikin bingung teman mereka yang belum paham budaya Indonesia. Bule yang awalnya sarapan dengan roti atau sereal mulai ikut budaya lokal, makan nasi 3 kali sehari. Bahkan tidak jarang mereka berkata, tadi udah makan burger sih, tapi kok belum kenyang ya? Belum makan nasi soalnya. Sebagian besar dari mereka bahkan mulai bisa membedakan antara nasi uduk, nasi padang, dan nasi goreng tek-tek. Kalau udah begini bisa dibilang mereka sudah lulus jadi orang lokal. Di negara asal mereka keterlambatan adalah hal tabu. Tapi setelah tinggal di Indonesia cukup lama, jam karet justru jadi bagian hidup mereka. Janjian jam 7 malam, mereka baru bersiap jam 7:15. Santai aja bro, belum datang tuh artinya belum mulai. Kebiasaan ini awalnya bikin stres, tapi lama-lama mereka ikut terbiasa dan bahkan menikmati fleksibilitas waktu ala Indonesia, entah sedang di Jakarta, Bali, atau luar negeri. Kebiasaan memanggil orang dengan mas, mbak, dan pak tak bisa hilang. Bahkan di luar negeri pun mereka refleks manggil pelayan restoran dengan mbak, minta bilnya dong. Ini sering membuat orang sekitar kebingungan, terutama kalau bule tersebut sedang berada di Eropa atau Amerika. Menariknya, banyak bule belajar bahasa Indonesia dari lingkungan non-formal seperti dari teman-teman nongkrong, ojol, atau tukang parkir. Akibatnya, kata-kata pertama yang mereka kuasai adalah gilalu, anjay, santuy, dan woi. Alih-alih belajar selamat pagi, apa kabar, mereka lebih fasih berkata cie yang jadian atau ngapain bro. Fashion bule yang dulunya rapih dan terstruktur mulai berubah drastis. Mereka mulai nyaman memakai sandal jepit ke mall, sarung di rumah, bahkan batik untuk kondangan. Mereka juga terbiasa membawa tas kresek bekas belanja karena tahu pentingnya kantong plastik cadangan saat bepergian. Buat jaga-jaga, siapa tahu beli gorengan di jalan. Awalnya mengeluh tentang suara klakson yang ramai, suara azan 5 kali sehari, dan penjual keliling yang teriak-teriak. Tapi setelah beberapa bulan, itu semua justru jadi suara pengantar tidur. Saat kembali ke negaranya yang hening, mereka merasa, kok sepi banget ya, nggak ada yang jual tahu bulat sih. Ini adalah salah satu hal paling lucu, karena kebiasaan merendah atau terlalu sering mendengar ungkapan ini dari bule lain, mereka ikut-ikutan bilang, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Sambil lanjut ngobrol lancar pakai bahasa Indonesia. Adaptasi budaya bisa menghasilkan momen-momen lucu dan menggemaskan, apalagi ketika seseorang mulai benar-benar merasa rumah di negara baru. Bule yang terlalu lama tinggal di Indonesia biasanya tidak hanya belajar bahasa dan makanan, tapi juga ikut terbentuk oleh nilai-nilai dan kebiasaan khas masyarakat. Bahkan tak jarang mereka jadi lebih Indonesia daripada orang lokal sendiri. Humor-humor kecil ini adalah bukti bahwa budaya bisa menyatukan siapa saja. Asal ada nasi, sandal jepit, dan kata santuy, semuanya bisa akrab.